Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di pertemuan yang kedua. Seperti yang saya janjikan sebelumnya, saya akan membuatkan videonya untuk saya upload ke YouTube. Nanti silahkan untuk di download atau cuma di view untuk dilihat. Pertemuan kedua ini kita akan membahas sistem persamaan linier. Ya, saya bagi sistem persamaan linier ini dalam dua pertemuan. Pertemuan pertama, pertemuan kedua ini, dan nanti pertemuan yang ketiga. Ya, sebelum kita melangkah, ya kita coba ingin tahu ya, apakah itu yang namanya sistem persamaan linier. Ya, kalau dalam lebih mudahnya seperti ini. Sebuah garis dalam bidang X dan Y secara umum dapat ditulis dalam bentuk A1X tambah A2Y sama dengan B. Ini saya. Ya, dalam bentuk A1X tambah A2Y sama dengan B. Ya, di mana dalam persamaan garis ini ada dua buah variabel. Ya, kalau kita gambar ya ada di garis X dan garis Y. Nah, ini X dan Y ini sebagai variabel. A1 dan A2 sebagai konstanta, ya, sebagai apa? Sebagai apa? Konstantanya ya. Jadi A1 X tambah A2Y sama dengan B. Ya, kita punya dua buah variabel. Nah, apakah yang namanya persamaan linear itu? Persamaan linear adalah persamaan linear yang semua variabelnya itu pangkatnya harus satu. Dalam contoh ini kalau kita ngomong bidang hanya dua variabel X dan Y. Di sini X pangkatnya satu dan Y pangkatnya satu. X nggak boleh pangkatnya selain satu dan Y nggak boleh pangkatnya selain satu. Seperti itu. Ya. Kalau dia tiga dimensi X, Y, Z. Ya. Kita bisa gambarkan dalam bentuk apa? Bukan bidang lagi tapi ruang. Umpamanya A1X tambah A2Y tambah A3Z sama dengan B. Nah, itu juga persamaan linear. Kenapa persamaan linear? Asal semua pangkat variabelnya itu satu. Ya. Seperti itu. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Ya, A1 X1 tambah A2 X2 tambah bla 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 tambah AX AN XN sama dengan B. Ya. Semua pangkat dari X1, X2 sampai XN itu pangkatnya hanya satu, nggak boleh selain satu. Nah, kalau semua pangkat variabel itu satu, ya itu disebut adalah sebagai persamaan linear. Linear itu artinya satu. Ya, kita lihat contoh persamaan linear. Ya, X tambah 3Y sama dengan 7 persamaan linear. Ya, karena kenapa? X pangkatnya 1, Y pangkatnya 1. Y sama dengan setengah X tambah 3Z tambah 1. Itu juga persamaan linear. Kenapa? Y pangkatnya 1, X pangkatnya 1, Z pangkatnya 1. Yang berikutnya seperti itu juga. Ya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang lain. Ini bukan persamaan linear. X tambah 3Y kuadrat sama dengan 7. Kenapa bukan persamaan linear? Karena Y-nya pangkatnya 2, bukan pangkatnya 1. Ya. Berarti ini bukan persamaan linear. Kemudian Y min sin X sama dengan 0. Ini juga bukan persamaan linear karena X-nya di dalam sin. Dia nggak akan linear. Ya. Dia bukan persamaan linear. Yang berikutnya juga 3X tambah 2Y min Z tambah XZ sama dengan 4. Bukan linear. Kenapa? Karena X-nya variabel, Z-nya juga variabel. Nggak bisa dikalikan seperti ini. Ya. Ini kenapa nggak bisa? Nanti kalau kita ini variabelnya salah satunya nanti akan jadi bukan satu. Ya. Kalau X kali Z, variabel kali variabel, dia bukan persamaan linear. Seperti juga yang berikutnya X pangkat setengah, yaitu X akar ya. Akar X tambah akar X1 tambah
2x2 tambah x3. X2 dan x3 memang pangkatnya 1, tapi x1 pangkatnya setengah, maka dia bukan persamaan linear. Ya, jadi kalau persamaan linear adalah persamaan yang semua variabelnya harus berpangkat 1 dan hanya 1. Nggak boleh pangkat yang lainnya. Ya, semua himpunan berhingga dari persamaan-persamaan linear di dalam variabel x1, x2, x3 sampai xn disebut dengan sistem persamaan linear atau sistem linear. Ya, kalau pangkatnya cuma 1 ya. Urutan bilangan S1, S2, S3 sampai Sn dinamakan sebuah pemecahan dari sistem tersebut jika x1 sama dengan S1, x2 sama dengan S2, x3 sama dengan S3 dan xn sama dengan Sn. Adalah sebuah pemecahan dari tiap-tiap persamaan dalam sistem tersebut. Orang bisa sebut pemecahan atau kadang-kadang disebut akarnya ya. Akar, jadi akar dari persamaan linear ini, ya, atau solusi dari persamaan linear ini. Bentuk umumnya sudah diterangkan tadi, kira-kira seperti ini. Ya biasanya kalau kita buat sebuah persamaan linear, ya, yang variabelnya lebih dari 1, maka biasanya tidak cukup hanya kita buat sebuah persamaan linear, tapi dia akan mempunyai banyak persamaan linear, ya. Ini kalau kita berbicara nanti persamaan linear tidak hanya satu, lebih dari satu persamaan linear. Kalau cuma satu persamaan linear saja, biasanya solusinya tidak tunggal, bisa banyak, ya. Nah, ini dapat dibentuk, ya, tulisan ini di atas dapat dibentuk dari dapat ditulis dalam bentuk matrik, ya. Ini salah nih, A11 mestinya A21 nih. Ini A11, A12, A13 sampai A1N. Ini mestinya A21. Saya perbaiki langsung deh kalau bisa. Ini kayaknya nggak bisa diperbaiki. Ini salah nih ya. Ini mestinya A21, A22, A2N. Ini AM1, AM2 AM1, AM2 sampai AMN. Ya, ini salah nih. Ini 21, ini 22. Ini M2 ya. Ini artinya baris ke M kolom pertama, baris ke M kolom kedua. Ini kan ditulis satu, salah nih, M2 ya. Seperti itu. Jadi bentuk persamaan linear ini kita bentuk dalam bentuk matrik ya. Kita sudah belajar matrik minggu lalu. Nah, salah satu kegunaan matrik itu adalah untuk bagaimana memecahkan persamaan linear seperti tugas kamu. Tugas kamu kemarin itu adalah contoh kasus persamaan linear yang diselesaikan secara matrik. Ya, sekarang kita lihat bagaimana persamaan linearnya itu bisa kita selesaikan dalam bentuk matrik. Ya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ini adalah konstantanya ya. Ini adalah variabelnya. Ini adalah apa hasilnya ya. Bukan hasil apa ya, sama dengannya ya. Ya, hasil dari persamaan tersebut ya. Atau kita bisa tulis seperti ini ya. Ya. A X sama dengan B tadi konstanta itu atau koefisiennya ya, koefisien dari masing-masing variabel ya. Ini matrik A yaitu matrik koefisien. Kemudian matrik X matrik variabel atau peubah. Bukan perubah ya, peubah. Jadi bahasa Indonesianya variabel adalah peubah. Kemudian B-nya adalah konstantanya ya. Ini kalau konstanta tuh untuk variabel di depan variabel tuh disebut koefisien ya. Ini contoh sederhana ya. X tambah 2Y sama dengan 5.000, 3X tambah Y sama dengan 10.000 dapat dulu dalam bentuk matriks seperti ini ya. Koefisiennya di sini 1. Jadi 1 kita tulis ya. Ini 2 kita tulis 2. Ini 3 kita tulis 3, ini 1 kita tulis 1. Variabelnya apa? X dan Y ya. Ini adalah variabelnya, ini koefisiennya.
ini adalah konstantanya atau sama dengannya ya. Dari apa persamaannya. Nah, solusinya seperti ini. Ya. Himpunan bilangan real yang memenuhi nilai kebenaran SPL jika himpunan tersebut disubstitusikan pada perubahan suatu SPL, maka itu dinamakan apa? Solusinya ya. Solusinya seperti ini. X sama dengan 3.000, Y sama dengan 1.000. Merupakan solusi SPL. Tapi kalau X sama dengan 1.000, Y sama dengan 3.000 bukan merupakan solusi SPL. Cek aja nih, kita cek ya. X 3.000, 3.000 ditambah 2 kali 1.000 sama dengan 5.000 benar. 3.000, 3 kali 3.000 9.000 ditambah Y 1.000 sama dengan 10.000 benar. Ya maka yang atas ini solusi SPL. Kalau yang kedua, X-nya 1.000, 1.000 ditambah 2 kali 3.000. 1.000 tambah 6.000, 7.000, ini salah. Berarti ini bukan X sama 1.000 dan Y sama 3.000 bukan merupakan solusi SPL. Nah, LPL, SPL ini solusinya punya tiga kemungkinan. Yang pertama, mempunyai solusi tunggal. Ini biasanya kita cari. Yang kedua, mempunyai solusi tak hingga banyaknya. Yang ketiga, tidak mempunyai solusi. Jadi ada nanti persamaan sistem persamaan linear yang tidak mempunyai solusi. Ya, kalau cuma satu persamaan kita sebut persamaan linear, tapi kalau lebih dari satu persamaan, contohnya ini ada dua persamaan, kita sebut sistem persamaan linear. Nah, cara penyelesaian SPL dengan apa? Yang pertama dengan menggunakan grafik. Ya, kita bikin grafik. Kemudian yang kedua dengan substitusi, yang ketiga dengan eliminasi, yang keempat dengan metode Gauss, yang kelima dengan metode Gauss-Jordan. Ya, di materi SPL 1 ini kita menyelesaikan SPL-nya dengan 5 ini. Ada lagi cara lain? Ada. Ya, nanti kita bahas di SPL yang 2, pertemuan yang ketiga nanti. Langkah 1, gambarkan grafik masing-masing persamaan pada bidang Cartesian. Langkah 2, jika kedua garis berpotongan pada satu titik, maka himpunan penyelesaiannya dapat tepat memiliki satu anggota. Jika kedua garis sejajar, maka himpunan penyelesaiannya tidak memiliki anggota. Dikatakan himpunan penyelesaian adalah himpunan kosong. Jadi kalau garisnya sejajar, tidak memiliki solusi. Jika kedua garis berimpit, maka himpunan penyelesaiannya memiliki anggota yang tak hingga banyaknya. Kalau dia berimpit, artinya solusinya tak hingga banyaknya. Jadi ada 3 kemungkinan solusi dari sebuah sistem persamaan linear. Yang pertama, ada solusinya. Yang kedua, solusinya banyak tak hingga. Yang ketiga, tidak ada solusinya. Kalau dalam bentuk gambar, kalau dia berpotongan, dua buah garis itu berpotongan, maka dia solusinya ada. Kalau dua buah garis itu sejajar, maka solusinya tidak ada. Kalau kedua buah garis itu berimpit, maka solusinya banyak tak hingga. Seperti itu. Contohnya, gambar di sini ya. Ya. Bisa gambarnya nggak? Ini kita gambar persamaan garisnya ya. Kita gambar 2 titik aja. Kalau Y sama dengan X, kita ambil Y 0. Kalau Y-nya 0, maka X-nya 0. Ya kan karena Y sama dengan X. Di sini. Kalau Y-nya 2, maka X-nya 2. Sorry. Kalau X-nya 2, maka Y-nya 2. Maka di sini titiknya. Nah, kalau ini Y sama dengan 2X min 2, kita ambil. Kalau Y-nya 0, kalau X-nya 0, Y-nya min 2. Ya, kalau X-nya 0 nanti di sini. Ini diperpanjang. Ya, di sini. Apa? Kalau X-nya 0, 2 kali 0 diambil 2, berarti Y-nya min 2. Nanti di bawah sini nih. Ini ada titik 0, min 2. Ya. Kemudian kalau kita lihat, kalau Y-nya 2, kalau X-nya 2, X-nya 2, Y-nya 2. 2 kali 2 diambil 2, 4. Ya. 2 kali 2, 4 diambil 2. Jadi 2. Y-nya 2, berarti sini. Berarti garis ini mau berpotong di titik 2,2 dan titik 0, min 2. Atau kalau kita ambil Y-nya 0, maka X-nya 1. Ya. Di sini berpotongnya 1
1,0. Kalau di sini 2,2. Nah, perpotongannya di sini ya. Karena dia berpotongan di satu titik, maka dia memiliki solusi. Ya, kalau di dua persamaan ini solusinya adalah satu buah solusi. Itu nilainya berapa? Ya, berpotongan di sini ya, berarti nilainya berapa? X-nya 2 dan Y-nya 2. Ya, di sini. Di sini perpotongan solusinya adalah X-nya 2, Y-nya 2. Seperti itu. Ya. Kemudian pada titik potong dua garis tersebut tidak titik potong yang lain selain titik tersebut. Ini kalau kita teruskan gambar sepanjang apapun nggak ada titik potongnya kecuali di 2,2. Ya. Maka ini disebut dengan solusinya 2,2 ya. Artinya solusi tunggal yaitu X-nya 2, Y-nya 2. Seperti itu. Kalau di sini X sama dengan X min Y sama dengan 0, 2X min Y sama dengan 2, ya, itu garisnya seperti ini. Ya. Y min sama dengan X, ya. Y sama dengan X min 1. Ini kalau kita pindahkan di sini, ini pindahkan ke sini 2Y, ya. Jadi ini pindah ke sini 2Y, ini pindah ke sini 2. Jadi apa min 2. Jadi 2X min 2 sama dengan 2Y. Lalu kalau kita balik 2Y sama dengan 2X min 2. Atau kalau habis itu kita bagi 2 dua-duanya, maka Y sama dengan X min 1. Seperti ini. Ya. Kalau kita lihat begini, pernah kita belajar gradien kan? Kalau gradiennya sama, dua buah garis yang gradiennya sama, maka garis tersebut adalah garis yang sejajar. Sama nih gradiennya nih, ya. X min Y, 1 min 1, 1 gradiennya. Maka ini 1, ini juga 1. Maka dia garisnya sejajar. Kalau garisnya sejajar, artinya dia tidak akan ada perpotongan garis, titik potong garis nggak ada. Artinya sistem persamaan linear ini tidak punya solusi. Ya. Sistem persamaan X min Y sama dengan 0, 2X min 2Y sama dengan 2, sama dengan tidak memiliki solusi. Kenapa? Karena kalau kita gambarkan secara garis, garisnya sejajar. Kalau garis sejajar tidak mungkin berpotongan di satu titik. Kalau dia tidak berpotongan, artinya dia tidak punya solusi. Seperti itu. Yang ketiga, kemungkinan seperti ini, ya. Maka garisnya sama, ya. Ini ya, X min Y sama dengan 0, 2X min 2Y sama dengan 0. Ini kalau kita bagi 2, berarti X min Y juga sama dengan 0. Garisnya sama nih. Ya. Ya. Sama-sama X min Y sama dengan 0. Berarti kedua garis ini berimpit. Kalau berimpit, artinya solusinya banyak tak hingga, ya. Setiap titik ini artinya dia berpotongan kan, kalau dia berpotongan di banyak titik, makanya solusinya tak hingga. Ya. Kalau dia garisnya berimpit, di setiap titik dia berpotongan. Ya, karena dia berpotongan, yang biasa tadi kita lihat kalau berpotong di satu titik, solusinya di satu tempat. Kalau nggak punya berpotongan, nggak ada solusinya. Kalau sekarang ini solusinya berpotongan di setiap titik, maka kita bilang solusinya banyak, tak hingga banyaknya. Ya, seperti itu. Nah, itu dengan metode grafik. Yang kedua, metode substitusi. Ya. Langkah salah satu, pilih salah satu persamaan jika ada pilih yang sederhana. Kemudian nyatakan X sebagai fungsi Y atau Y sebagai fungsi X. Langkah 2, substitusikan X atau Y pada langkah ke satu persamaan yang lain. Contohnya gini ya. Ini ya. X tambah Y sama dengan 4. Ini persamaan pertama. Kemudian 4X tambah 3Y sama dengan 13. Ini persamaan yang kedua. Yang gampang mana yang disubstitusikan yang ini, ya. Kalau ini kita substitusikan Y sama dengan X-nya pindah ke kanan, berarti Y sama dengan 4 min X, ya. Kita dapat ya Y sama dengan 4 min X ini. Nah, Y 4 min X ini nanti Y kita ganti dengan 4 min X, ya. Di persamaan kedua 4X tambah 3Y sama dengan 13. Nah, Y-nya ini kita ganti dengan apa? Di sini kita dapat dia adalah 4 min X. Kita ganti dengan 4 min X, ya, sama dengan 13. Berarti 4X tambah 3 kali 4, 12, diambil 3 kali min X. Min 3X sama dengan 13. Ini kalau kita jumlahkan, 4X diambil 3X sama dengan X. Tambah 12 sama dengan 13. 12-nya kita pindahkan, X sama dengan 1. Ya. Nah, setelah X sama dengan 1, kita substitusikan X-nya ini ke Y tadi, sama dengan 4X. Berarti Y sama dengan 4X.
X-nya 1 kita dapat, berarti Y sama dengan 4 min 1, Y sama dengan 3. Ya. Jadi solusi untuk persamaan ini adalah X-nya 1, Y-nya 3. Ini. Himpunan solusi persamaan ini adalah X-nya 1 dan Y-nya 3. Cuma satu jawaban ya. Nggak lebih dari 1. Kemudian metode eliminasi. Metode eliminasi dilakukan dengan nilai X dicari dengan cara mengeliminasi peubah atau variabel Y, sedangkan nilai Y dicari dengan cara mengeliminasi peubah atau variabel X. Jadi kalau yang kita mau cari variabel Y-nya, maka variabel X-nya kita eliminasi. Kalau yang kita mau cari variabel X-nya, maka variabel Y kita eliminasi. Contoh, ya ini ya. 2X tambah 3Y sama dengan 13. 3X tambah 4Y sama dengan 19. Yang kita mau eliminasi apa? Y. Ya, kalau kita mau eliminasi Y, berarti koefisien koefisien Y di persamaan pertama dan koefisien Y di persamaan kedua harus sama. Harus sama. Ini 3, ini 4. Berarti kalau kita ini 3, ini 4, nggak bisa kita eliminasi. Kenapa? Karena koefisiennya ini 3, ini 4, nggak sama. Nah, caranya gimana? Kita bikin sama. Cara bikin sama seperti apa? Masih ingat nggak KPK dulu? Kelipatan persekutuan terkecil. Kita cari KPK-nya, yaitu kelipatan persekutuan terkecilnya. Berapa? Antara 3 dan 4 ini kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 12. Maka yang ini kita jadikan 12, yang ini juga kita jadikan 12. Bagaimana caranya ini menjadi 12 dan ini menjadi 12? Caranya seperti ini. 3 jadi 12 itu dikalikan dengan 4. 4 menjadi 12 dikalikan dengan 3. Ya. Kalau Y dikalikan 4, maka X juga dikalikan 4. Solusinya juga dikalikan dengan 4. Ya. Hasilnya juga dikalikan dengan 4. Ya. Kalau Y-nya dikalikan dengan 3, maka X-nya juga dikalikan dengan 3. Hasilnya juga dikalikan dengan 3. Maka kita dapat 4 kali 2X, 8X, tambah 4 kali 3Y, 12Y, tambah sama dengan 4 kali 13, 52. Ya. Ini 3 kali 3X sama dengan 9X, 4Y kali 3, ya, 3X kali 3 sama dengan 9X, 4Y kali 3 sama dengan 12Y, 19 kali 3 sama dengan 57. Ya. Karena kalau ini koefisiennya sudah sama, bisa kita hapuskan. Ya, kita bisa eliminasi dengan cara apa? Karena sama-sama plus, ini plus, ya kita enggak kurangi 12Y diambil 12Y sama dengan 0. Berarti Y-nya hilang. Ya, tapi kalau di sini 1 plus ini min, kita tambahkan. Ya. Kalau ininya berbeda, kita tambahkan. Tapi kalau ininya sama, ya sama-sama plus, kita kurangkan. Kalau sama-sama min juga kita kurangkan. Ya, jadi kalau sama ininya, ya depan ininya nih sama-sama plus atau sama-sama min, kita kurangkan. Tapi kalau ini 1 plus 1 min, kita tambahkan. Ya. 8X diambil 9X sama dengan min X, min 1X ya. 52 diambil 57 min 5. Kita kalikan min 1, kita dapat X sama dengan 5. Ya. Kita sekarang udah dapat nih X sama 5. Sekarang yang kita hilangkan variabel X-nya. KPK-nya berapa? 6. Supaya jadi 6 dikalikan 3. Supaya jadi 6 dikalikan dengan 2. Sama dengan tadi prosesnya kita dapat ini. 6X tambah 9Y sama dengan 9. 6X tambah 8Y sama dengan 38. Ya. Kita dapatkan di sini Y-nya 1, X-nya 5. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 5,1. Seperti itu. Nah, sekarang kita melangkah. Sebenarnya kalau tadi substitusi sama eliminasi itu mudah kalau variabelnya cuma 2. Agak lebih rumit kalau variabelnya 3 atau peubahnya 3. Akan sangat rumit kalau 4, apalagi kalau 5, kalau 6, kali 7. Itu susah. Nah, orang matematik kreatif. Dia bikin dengan melakukan operasi baris elementer. Jadi operasi baris elementer ini sebenarnya kembangan dari substitusi dan eliminasi. Ya. Tapi ini untuk kita jauh lebih mudah. Ya. Ini jauh lebih mudah. Ya.
apa sih yang kita bisa operasikan di dalam operasi baris elementer? Ada pertama, kita boleh mengalihkan sebuah baris dengan sebuah konstanta. Kayak tadi ya, waktu kita eliminasi kita kalikan dengan sebuah konstanta ya. Contohnya ini 2x tambah 3y kita kalikan dengan 4. Ini artinya persamaan ini kita kalikan dengan konstanta 4 ya. Itu boleh ya. Nanti dalam matriks OBE ya, sebuah baris kita boleh kalikan dengan sebuah konstanta. Yang kedua, barisnya kita bisa tukar. Ini kita bisa tukar nih. Ya, yang ini yang 3x tambah 4y tadinya di persamaan kedua, kita bisa tukar jadi persamaan pertama. 2x tambah 3y yang sama dengan 13 tadinya persamaan pertama, kita bisa tukar di persamaan kedua. Di OBE juga seperti itu. Yang ketiga, tambahkan perkalian dari suatu baris ke baris lainnya. Ya, jadi kalau ini sama ya. Ya, ini apa konstantanya nggak sama, kita mesti sama koefisiennya nggak sama, kita sama ke koefisiennya. Begitu juga nanti untuk bisa membuat aturan dari rule OBE ya, nanti kita buat matriks echelon, maka yang C ini kita bisa menambah perkalian dari satu baris ke baris lainnya. Seperti apa? Nanti kita lihat contohnya. Seperti ini ya. Nah, ya. Dengan operasi baris elementer di atas, matriks yang diubah dibentuk bisa direduksi menjadi sebuah matriks yang berbentuk baris echelon. Bentuk baris echelon apa sih nih? Apa sih? Baris echelon adalah bentuk akhir dari hasil operasi baris elementer. Nah, sifat-sifatnya baris echelon, sifat-sifatnya itu seperti ini. Yang pertama, sifatnya adalah jika baris tidak seluruhnya 0, maka angka 0 pertama dalam baris tersebut adalah sebuah angka 1 atau utama 1. Contohnya ini, ya. Dia kalau dia di posisi paling kiri bukan 0, maka dia nilainya harus 1. Di posisi paling kiri nilainya bukan 0, dia nilainya harus 1. Enggak boleh nilai lain. Tapi kalau di depannya 0, maka di kolom berikutnya nilai setelah 0-nya itu harus 1. Ya, harus 1. Nah, itu adalah ini yang pertama, aturan yang pertama. Yang kedua, jika ada sebarang baris yang seluruhnya 0, maka baris dikelompokkan bersama di bagian bawah matriks. Ya, kalau ini nih, ini seluruhnya 0, maka ditaruh yang paling bawah. Ya, taruh yang paling bawah. Kalau seluruhnya 0, ditaruh yang paling bawah. Kalau ada 2 ya dua baris tersebut harus ditaruh di 2 baris yang paling bawah. Ya, contohnya nih. Ya. Kalau semuanya 0, jangan ditaruh di atas, dia harus ditaruh di paling bawah. Yang ketiga, jika sebarang 2 matriks yang berurutan yang tidak seluruhnya terdiri dari angka 0, utama 1 dalam baris yang lebih bawah terletak sebelah kanan utama 1 dalam baris yang di atasnya. Maksudnya gini. Ya ini ya. Ini di depannya ada 0 ya. Maka setelah angka 0, angkanya dia harus 1 ya. Nah, dia letaknya harus di bawah ya, di bawah baris yang istilahnya satu utamanya ini di sebelah kirinya dia. Ya, contohnya ini. Ya. Satu utamanya ini di sebelah kiri dari satu utamanya di baris pertama, sebelah kiri dari satu utama di baris kedua. Kenapa? Karena baris utama di satu utama di baris pertama itu dia terletak di kolom pertama, ini di kolom kedua. Ya, ini di kolom ketiga. Maka ini harus paling atas, ini nomor 2, ini nomor 3. Kayak gini. Sama ya. Ini yang di kolom pertama dia paling atas, kolom kedua baris berikutnya, kolom ketiga baris berikutnya. Nah, ini kayak gini. Jadi nggak harus kalau ini dia ada di kolom pertama nih, kolom kedua nggak harus. Bisa aja nih ya contoh ya. Ini kolom pertama di kolom kedua di baris pertama, di kolom keempat di baris kedua. Boleh. Yang nggak boleh ini dibalik. Ini jadi baris pertama ya, yang 0013 jadi baris pertama, 1-2 01 jadi baris kedua itu nggak boleh. Pokoknya kalau
Di sini ya kata-katanya, jika sebarang dua matrik berurutan yang tidak tertulis dari angka 0 utama 1 dalam baris yang lebih bawah terletak di sebelah kanan utama 1 dalam baris yang utama di atasnya. Ya, dia terletak di sebelah kanan atau ini terletak di yang di atas yang sebelah kiri, kalau di bawah yang terletak di sebelah kanannya, seperti itu. Nah, itu. Yang berikutnya, masing-masing kolom yang berisi sebuah utama 1 mempunyai 0 di tempatnya. Ya. Jadi gini, maksud yang 4 itu gini. Yang D itu maksudnya gini, masing-masing kolom yang berisi sebuah utama 1 mempunyai 0 di tempat lainnya. Contohnya gini. Ini dia punya 1 nih. Ya, utama 1 ya. Maka di atasnya ada di baris ini, di kolom ini, kalau dia punya utama 1 di sini, maka di kolom ini seluruh kolom ini seluruh baris di kolom ini yang bukan baris yang ada utama satunya itu nilainya 0. Ini harus 0, ini harus 0. Ini karena ini ada 1, ini harus 0, ini harus 0. Ya. Ini ada 1, harus 0, harus 0. Seperti itu. Ini harus 0, harus 0. Ini ada 1, di bawahnya harus 0. Seperti itu. Ini karena nggak ada 1 semuanya 0. Ini ada 1 semuanya, ini yang bukan 1 harus 0. Ya. Ini ada 1, yang ini harus 0 dan harus 0. Ya. Satunya ini 1 utama ya. Bukan 1 ini. Ini bukan 1 utama, maka di bawahnya boleh tidak 0. Ya, di barisnya ada yang boleh, ada yang tidak 0. Tapi kalau dia sebagai 1 utama, maka semua baris yang ada di kolom ini itu harus 0, selain baris yang ada 1 utamanya, seperti itu. Ya. Nah, kalau poin D ini berlaku, yaitu apa? Masing-masing kolom yang berisi sebuah utama 1 mempunyai 0 di tempat lainnya. Ini kalau D utama 1, yang lainnya 0, itu disebut baris eselon tereduksi. Baris eselon tereduksi. Kalau D nggak berlaku, artinya ini ya, 1 ini kolom utama, 1 utama di baris kedua, tapi di baris pertama angkanya bukan 0. Ya. Nih kolom ini baris kedua 1 utama nih. Baris pertama di kolom keduanya bukan 0. Ini ya. Di kolom ketiga baris kedua 1, baris pertamanya di kolom ketiga bukan 0. Nah, kalau ini artinya yang D tidak berlaku, cuma berlaku untuk A, B, dan C, maka disebut baris eselon saja. Tapi kalau yang berlaku A, B, C, D, ya itu berlaku namanya baris eselon tereduksi. Kalau baris eselon tereduksi, nanti kita pakai metodenya Gauss-Jordan. Kalau pakai hanya baris eselon saja, kita pakai solusinya namanya metode Gaussian. Ya. Ya. Kalau baris eselon dengan eliminasi Gaussian. Kalau bentuk matrik baris eselon tereduksi dengan eliminasi Gauss-Jordan ya. Seperti itu. Contoh bentuk eselon ini ya. Ini matrik eselon, ini matrik terakhir dari operasi baris elementer yang sesuai dengan 3 ABC atau ABCD aturan OBE tadi ya. Aturan eselon baris eselon. Contohnya ini ya. Ini 1 utamanya ya. Kalau dia masih ada 4 berarti dia bukan eselon baris eselon tereduksi. Ya. Ini masih ada 36 berarti dia bukan 0, bukan baris eselon tereduksi, ini juga bukan. Ya, seperti itu. Contoh, bagaimana mengubah matrik persamaan ini menjadi bentuk eselon baris. Ya, contohnya gini, ya. Kalau eselon baris, ya, ini kan sudah di baris pertama, itu paling kirinya sudah 1, udah 1 utama cukup, kita nggak ubah lagi. Nah di sekarang kedua nih, ya, kalau di sini 1 utama, di kolom pertama, di baris pertama, maka di baris kedua ini 1 utamanya harus di kolom kedua ini atau kolom ketiga. Tapi karena di sini nggak 0, kita ambil di kolom kedua. Ya. Karena di kolom kedua, maka di kolom pertama, ya, kalau kolom kedua itu nanti adalah utama 1, maka di kolom pertama di baris ini harus 0. Nah, untuk menolkan ini caranya gimana? Ini diambil. Ya, ini berarti baris pertama ini diambil dengan baris yang kedua. Ya, baris pertama ini diambil dari baris yang kedua. 1 diambil 1, 0. -1 diambil 2, -3.
2 diambil 4, min 2. Ya, seperti itu. Ya. Tapi ininya masih belum apa? Belum 1. Supaya jadi 1 apa? Dikalikan dengan min sepertiga. Kalau saya kalikan dengan min sepertiga, maka dia hasilnya adalah 1. Saya kalikan dengan min sepertiga. 0 kali min sepertiga, 0. Min 3 kali min sepertiga, 1. Min 2 kali min sepertiga, 2/3. Nah, baris ini, ya, matrik yang terakhir ini disebut eselon baris. Ya, memenuhi 2 persamaan. Ya, masih namanya eselon baris yang tidak tereduksi. Kalau mau jadi eselon baris tereduksi, maaf, baris eselon tereduksi, maka ininya ya harus diambil apa dijadikan 0. Ya, ini harus dijadikan 0. Dengan cara apa? Ini diambil 2 kali ini. Nanti kita lihat ya. Ya. Nah, sekarang kita lihat eliminasi Gauss ini ya. Matrik A adalah matrik apa tadi? Koefisien. Matrik B adalah matrik variabel atau peubah. Matrik C adalah matrik hasil. Ya. Ini tadi. Ya. Ini variabelnya. Koefisiennya. Ini variabelnya, ini hasilnya. Ya. Kita konversikan jadi ini. Ya. Ini adalah koefisien. Kemudian kita gabungkan dengan hasil. Ya. 1, 2, 4, 1 min 1, 2. Ini adalah koefisien, ini adalah hasilnya. Ya. Seperti itu. Kalau ini, ya kita ganti. Ya. 2, 3, 2, min 2, min 1. Hasilnya min 2. Ya. Dan seterusnya. Ini 25, 25 min 3, 1, 7. Min 2, 1, 3, min 2, 1. Min 5, min 2, min 1, 3, 8. Seperti itu ya. Nah, ini kalau kita langsung jadikan eselon baris, ya. Tadi ini kita jadikan eselon baris. Kalau kita mau jadikan eselon baris, ya ini caranya. Ya, ini harus dirubah jadi 1. Ya. Matrik utama apa? Utama 1. Paling kiri kita harus rubah jadi 1. Supaya jadi 1 apa? Kita kalikan dengan setengah. Ya. Ini kalikan setengah jadi 1. Kalau ini karena ini dikalikan setengah, maka yang lain juga dikalikan setengah. Ini jadi 1, 3/2, min 2 kali dikali setengah min 1, min 1 kali setengah min setengah, min 2 kali setengah min 1. Ya. Nah, ini supaya 0, caranya gimana? Ya, caranya adalah R2 ini, baris kedua ini diambil 2 kali R1, diambil dari ini. Ya, 2 ambil dari ini, 2 diambil dari 2 kali R1. Ya. 2 diambil 2 kali 1, 0. 5 diambil 3/2 kali 2, 3 diambil 2 jadi 5 diambil 3 jadi 2. Min 3 diambil 2 kali min 1. Ya. Berarti min 1, berarti sama dengan tambah 2 ya. Sorry. Min 3 diambil diambil apa? Min ya nih. Min 3 diambil 2 kali min 1 ya, berarti tambah 2 jadi min 1. Ini 1 diambil min setengah kali 2, berarti ditambahkan ya. 1 ditambah 1 jadi 2. 7 diambil min 1 kali 2. 7 diambil min 2 jadi tambah 2, 9 dan seterusnya ya. Kalau ini R3 dia disamakan R3 karena ini min 2. Ini bukan minus ya, ini mesti plus. Ini salah nih. Ini plus nih. Ya, berarti min 2 ditambah 2 kali 1. Min 2 tambah 2, 0. 1 ditambah 3/2 kali 2. 1 tambah 3 jadi 4. Ini tambah ya. Ini bisa diganti nggak ya? Oh, nggak bisa. Ini tambah ya, bukan minus. Ya. Ini minus 5. Ini juga bukan dikurang ya, tapi ditambah nih. Ini ditambah. Ini ditambahkan
R4 ditambah 5R1. Hasilnya seperti ini. Ya. Ini R1 tetap, R2, karena kita dapat ini kan 2 kan, berarti ini jadikan 1 utama, mesti dikalikan dengan setengah. Ya. Ini mesti jadi 0, yaitu apa? Boleh dikurangkan dari sini, ya. Dikurangkan dari sini, ya. Berarti apa? R3 tambah R4. Aduh. Ini bukan tambah, ini mesti minus nih. Ini ya. 4 diambil 0 kali 4 diambil 1 kali 4. Berarti 4 diambil 4, 0. Ya. Ini 1 diambil min setengah kali 3, min setengah kali 4, diambil 2. 1 diambil min 2, hasilnya min 2 ya. Hasil jadi 3, dan seterusnya. Kalau ini 19/2. Kalau 19/2 itu berarti dia, kalau dia min, ini mesti diambil ini. Ini bukan ditambah, diambil. Ya. Maka dapatnya ini. Ini kalau kita teruskan, ya kalau kamu nggak jelas silahkan tanya. Ya. Ini kenapa dikali, ini kenapa diambil 19/2 supaya ininya 0. Ya. Supaya ininya 0. Diambil 19. Diambil yang dari mana? Diambil yang dari sini aja nih. Ya. Ya, diambil ini. Berarti ini sebenarnya tambah 19/2 R2 nih, bukan R1. Ya. Tambah 19 R2, bukan R1. Ya, ini. Tambah 19/2. Ini bukan tambah, diambil 19/2 kali R2 nih, bukan R1. Ya, dapatnya seperti ini. Kita teruskan eliminasinya. Ya, kalau nggak jelas bisa tanya di WA, nanti saya jelaskan. Ya, untuk ini ya. Ini karena ini tetap sama, ini tetap sama. Nah ini sekarang ini supaya jadi 1 ya dikalikan, dibagi dengan 3 ya. Kalau 1 bagi 3 semua ya. Supaya ini 0 ditambah dengan 54/4 R3 ini. Ya, karena ini minus dia mesti ditambah, ini plus ya. Seperti itu. Nah, kalau R3 udah dapat 1, udah ya. Ini sekarang tinggal ini. Ini supaya apa? Supaya dia jadi apa? 1 ya dikalikan dengan minus 12/143, dapatnya ini ya. Nah, ini kalau kita berhenti di sini, itu kita hanya dapatkan baris eselon dan kita selesaikan dengan metode Gaussian. Tapi kalau yang ini ya, ini nanti kita jadikan 0, ini jadikan 0, ini jadikan 0, ini jadi 0, ini jadi 0 ya, ini jadi 0, maka itu kita gunakan eselon baris terreduksi dan kita gunakan eliminasi Gauss-Jordan. Ya, di sini kita berhenti nih. Jadi kita pakai Gaussian ya. Kita pakai aturan A, B, dan C. Aturan D-nya kita nggak pakai di sini ya. Nah, kalau udah dapat gini, tinggal kita pakai substitusi mundur ya. Ini X4 kita dapat X4 sama dengan 572 dibagi 143 itu 4 ya. X4 sama dengan 4. Berarti substitusi di sini. X3 kita dapat nanti ya. Ya. Substitusi gini, X3 kita dapat. Berarti X3 berapa? Ya. X3 diambil 7/3 kali 4 ya. Berarti 28/3 ya, sama dengan min 19/3. 28 ini kita tambahkan, berarti 19 tambah 28 tambah 28/3, 19 tambah 28 itu 9/3, berarti X3-nya sama dengan 3 ya. X-nya 3, berarti sekarang berapa nih? X2 diambil setengah X3 tambah X4 sama dengan 9/2. X4-nya 4, X3-nya 3 ya. Jadi ini 9/2. Ini berarti kalau 4 8/2 ya. Diambil 8/2. Ini tambahkan ya, ini kalau tadi 3 3/2 tambahkan. Ya ini
8/2 tambah 3/2. 9 diambil 8 tambah 3. Berarti berapa? 4. 4/2 sama dengan 2. X 2-nya 2. Masukkan ya. 3/2 kali 2, 3 diambil 3 ya. Tadi berapa nih? X 2-nya 2 ya. Ya. 3/2 kali 2, 3 diambil 3. Ya, berarti diambil 3, 0. Diambil setengah kali 4. Diambil 2 sama dengan min 1. Berarti X1-nya sama dengan berapa? Ya, X1 sama dengan 1. Jadi X1-nya 1, X2-nya 2, X3-nya 3, X4-nya 4. Nah, itu ya kita substitusikan. Nah, itu kita eliminasi dengan eliminasi Gaussian. Nah, sekarang kita bikin eliminasi Gauss-Jordan ya. Kita dapat ini ya persamaannya ya. Persamaan ini kita buat matriknya nih. Ya, penyelesaian matriknya kita buat nih. Ya, X1 0. Ini suka nggak pas ya. Kalau ini X1 0, X2 0 berarti ini min X3 nih ya. Ini min X3. Min X3, X4-nya 0, X5-nya 7. Ini bukan min 2 ya. Bukan di ini bukan X2 ini berarti min X3 ya. X1-nya 2, X2-nya 4, X3-nya min 10, X4-nya 6, X5-nya 12. Sama dengan 28. Ya, ini tadi sama dengan 12. Ini X1-nya 2, X2-nya 4, X3-nya min 5, X4-nya 6, X5-nya min 5, min 1. Nah, kita dapat ini, kita lakukan apa? Reduksi, ya. Tadi yang 0 taruhnya di bawah, ya. Yang 0 di bawah. Maka kita tukar ini. B1 dan B2 kita tukar. Ya. Yang kirinya banyak 0 kita taruh di bawah. X1 dan X2 kita, baris pertama dan baris kedua kita tukar. Ini ya, baris pertama ditukar dengan baris kedua. Ya. Kita dapatkan sekarang ini hasilnya. Nah, supaya ini jadi satu, supaya jadi apa? Satu utama kita kalikan dengan setengah. Seperti itu. Ya, ini jadi 1. Ya. Ini sudah 0, ini kita jadikan 0. Jadikan 0 gimana? Baris ketiga diambil 2 kali baris pertama. Hasilnya ini. Ya. Sekarang kita ini, ya. Ini sama-sama 0. Sekarang ini yang kita jadikan ini. Ini supaya jadi 1 dikalikan dengan min setengah. Hasilnya ini. 1, 0, min 7, 2/6. Ya. Supaya ini 0 dikalikan apa? Yaitu apa? B3 diambil 5B, B2. Hasilnya ini. Ya. Kalau kita tadi pakai Gaussian, selesai. Ya. Kita pakai Gaussian, kita selesai. Kalau pakai Gauss-Jordan, ini harus 0 nih. Ini harus 0. Ini harus 0 nggak? Tidak. Karena kenapa? Ini nggak ada satu utamanya. Tapi ini harus 0. Ini harus 0 nggak? Tidak. Kenapa nggak ada satu utamanya? Ya. Ini harus 1 dulu nih. Yang ini. Ya, ini jadi 1. Nah, ini apa? Ini udah dapat kita kalau eselon matrik apa? Eselon barisnya, baris eselonnya kita udah dapat. Tapi kalau mau jadi baris eselon tereduksi, ini jadikan 0. Ini jadikan 0 ya. Ini dijadikan 0 ya. Dengan cara apa? Ini ditambah dengan B2 ya, 5B2. Ya, ini akan dengan tambah 5B2. Ini tetap 12, ini jadi 0. Ini tetap 3. Ini mestinya 6 atau 0 ini. Ini mestinya tetap 6 ini ya. Ya. Nah, dari basis data kita dapat nih. Kalau anggap aja ini 0 ya. Ini nggak tahu nih, nanti saya cek lagi deh. Ini mestinya bukan apa? Bukan 0 nih, 6 ya. Nah, hasil terakhirnya kita dapatkan nih ya. Dapatkan cara gimana nih? Ini X berapa nih? X5. X5 sama dengan 2. Langsung aja nih. X5 sama dengan 2. Di kolom ke-5 kan X5 sama dengan 2. Di kolom ketiga X1 sama dengan 1. X3 sama dengan 1. Kita dapat ya. X3 1, X2 5. X1-nya berapa? Ini baris pertama nih. X1 tambah 2X2 tambah 3X4 sama dengan 7. Ya. Kita dapat X1 sama dengan 7 min 2X2 diambil 3X4. X2-nya berapa? Nggak tahu kita. Ya. X2-nya nggak ada jawabannya. Maka kita misalkan X2 sama dengan S dan X4 sama dengan T. Maka X1 sama dengan 7 min 2S min 3T. Jawabannya apa? X1-nya 7 min 2S min 3T.
X2-nya S, X3-nya T, X3-nya 1, X4-nya T, X5-nya 2. Ini tidak harus ST ya, kamu bisa buat MN, tapi biasanya RSTU ya. RSTU. STU, ya, ini ST ya. Nah, kalau kita pakai ini ada ST, itu artinya solusinya banyak. Solusinya banyak. Solusinya banyak. Kenapa ada solusinya banyak? Nanti kita bahas di SPL yang kedua. Di situ ada persamaan homogen, persamaan yang tidak homogen. Nanti kita lihat kenapa dia jadi solusinya banyak, kenapa dia solusinya banyak, kenapa dia solusinya satu, dan seterusnya. Ya, ini kita bahas di SPL yang kedua. Oke, tadi Gaussian kita udah contohkan di atas. Ini contoh yang berikutnya, kamu bisa lihat. Nah, referensi saya seperti ini. Mungkin kalau ada yang masih belum jelas, silahkan tanya di WA Group atau tanya di Google Classroom. Nanti saya jelaskan berikutnya. Ya. Untuk materi kedua ini sampai di sini. Terima kasih. Maaf, saya ngirim ini telat, ya, karena kemarin WiFi saya ada masalah. Saya mau pakai GSM, khawatir putus di jalan gitu, sehingga yang sudah buat jadi apa? Jadi